Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى قربه وثوابه. Kembali kita bertemu dengan mustalah al-hadis min hati nazar al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai al-hadits al-mawdu' pada dua pertemuan. Al-hadits al-mawdu' yaitu pembahasan pertama untuk at-tu'un al-'asharah yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, baik dari segi al-adalah wa ad-dhabt. Kita ketahui bersama bahwasanya al-mawdu' atau al-wad'u fil hadis, adanya hadis palsu itu terjadi pada atau karena tidak adanya adalah, ada masalah pada adalah seorang rawi. Sebagaimana kita ketahui dari 10 hal atau tu'un yang ada itu 5 berkaitan dengan adalah dan 5 berkaitan dengan ad-dhabt, dan al-mawdu' berkaitan dengan al-adalah, al-adalah. Kemudian sekarang atau pada hari ini kita akan masuk ke al-tark al-matruk. Maksudnya adalah al-haditsul matruk. Ini al-matruk adalah tentunya istilah. Jadi istilah di mustalah yang ada di dalam ulumul hadis. Dan perlu kita tambih juga, tidak semestinya seluruh istilah yang ada ini, walaupun masing-masing atau mayoritas sebagian besar dari istilah-istilah mustalah hadis yang ada di sini di Nuzhati Nazar ada sekitar 150 mustalah. Oke. Sebagian besar ada definisi lughawi untuk masing-masing istilah. Tapi Tapi tidak semestinya ketika menyebutkannya harus diterjemahkan. Ketika sudah menjadi istilah khusus harus diterjemahkan ke bahasa kita. Karena itu terkadang atau sering menjadi penyebab terjadinya penjajahan istilah atau kesalahpahaman atau kekeliruan. Intinya terjadi ittirab di dalam masyarakat ketika semuanya diterjemahkan. Begitu dengar hadis dhaif saja, orang awam sudah pada tahu sekarang hadis dhaif itu apa. Artinya hadis lemah. Kan lemah ini apa ininya? Identiknya. Lemah, orang lemah enggak kuat gitu. Padahal ya udah, kalau istilah itu sebutkan dengan mustalahnya, maka terkadang itulah sisi negatif ketika mana setiap istilah itu diterjemahkan ke dalam bahasa qaum, bahasa kita. Jadi sebaiknya disebutkan dengan sebagaimana waratnya. Jadi kalau dhaif, dhaif. Kalau ditanya apa itu dhaif, jangan sebut lemah, tapi dhaif kan ulama sudah memberikan definisi dengan quyud-quyud yang ada. Itulah arti dhaif sebenarnya, bukan lemah. Tamam? Dan silakan kiaskan dengan istilah ini istilah yang lain. Tamam? Sebelumnya kita telah membahas al-mawdu', sekarang kita masuk ke al-matruk. Sama halnya dengan al-matruk. Taraka yatruku. Yakni apa? Ditinggalkan. Tapi jangan sebut hadis yang ditinggalkan. Karena hadis yang ditinggalkan kalau didefinisikan dengan definisi seperti ini, banyak hadis yang ditinggalkan. Bukan hanya al-hadis al-matruk. Al-mawdu' juga ditinggalkan. Tamam? Ya udah, artinya apa? Kalau al-matruk, sebut al-matruk. Jadi kita sekarang fil haditsil matruk. Tamam. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال والقسم الثاني من أقسام المردود. المردود di sini ay al-dhaif. مقابل apa? Al-maqbul. وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. Kata beliau al-qismu tsani, tentu ini ma'tuf ala al-qism al-awwal, yaitu berupa apa itu al-qism al-awwal? Al-mawdu'. Ya enggak? Fal-qism al-awwal, kata beliau at-ta'nu bikadzira wa huwa at-ta'nu bikadzira fil hadits an-nabawi. Sekarang kita fil qismi tsani, yaitu al-matruk, kata beliau.
Tapi sebelum itu, beliau menyebutkan nama untuk al-qismi tsani ini atau untuk maksimnya ini. Beliau sebutkan apa kata beliau? Wa huwa al-qismu tsani itu adalah hadis yang mana masuk di dalam qismin ini disebabkan karena adanya tuhmah. Tuhmah itu apa? Tuhmah adalah tuduhan. Tamam? Tuhmah di sini tuduhan. Tuduhan terhadap rawi dengan kedustaan. Dalam artian atau artinya seorang rawi dituduh dia melakukan dusta. Dan belum tentu dia berdusta. Kalau dia pasti berdusta atau kadzibun atau dia kadzab sebagaimana pembahasan sebelumnya atau wadha' atau dengan istilah yang lainnya, dajjal masalan, itu namanya apa? Pembohong atau pendusta. Hadisnya mau. Di sini dia enggak sabit dustanya tapi dituduh. Sama enggak berarti al-muttaham bil kadzib dengan al-kadzab? Enggak akan sama. Dan wa huwa kadzalik. Memang enggak sah ma'indal muhadditsin, baik di kitab mustalah, kutub mustalah atau di kutub rijal sendiri. Atau di al-jarh wa ta'dil yang mana fokus masalah ini adalah di al-jarh wa ta'dil. Antum lihat di darajah terakhir itu kalau indal Imam As-Sakhawi ketika itu sudah matang al-fadh itu setelah al-hafidh, dajjal itu paling bawah, di atasnya pasti apa? Muttaham bil kadzib atau matruk atau dhaif jiddan. Kemudian baru naik lebih ringan munkar. Ini saya ati nanti. Ini murattab. Makanya beliau susun di situ apa kata beliau? Susunan ini sesuai dengan yang di sana di kutubi tatbiq fil jarh wa ta'dil. Dan silakan tatbiqkan itu istilah-istilah itu dengan ar-rijal. Ketika dirasatil isnad, ketika al-bahth mengenai a'yanir rijal atau ainir rijal, rajul ar-rawi atau ahwalihim. Teman kata beliau sini huwal matruk. Jadi ketika seorang rawi itu adalahnya itu atau ada dia majruh disebabkan karena dia tertuduh melakukan dusta berupa apa? Dia enggak terbukti dia berdusta pada hadis Nabi, tapi terbukti dia pernah berdusta pada haditsin nas. Bohong pada kesehariannya walaupun sekali. Kemudian atau dua itu kan kemarin di Tu'an, apalagi mijati wa yakun mukhalif, atau dia juga tidak berusaha pada Nabi tapi dia tafarrud dengan satu riwayah dan dia mukhalif dengan apa? Al-qaidil ma'lumah. Ini yang disebut Al-Hafidz pada ketika menyebutkan at-Tu'un yang 10 itu dengan ijmal. Ya enggak? Tamam. Jadi dua itu surah matruk. Ar-rawil matruk dan hadisnya juga matruk. Minimal kita bilang sanadnya matruk. Kita enggak cerita i'tibar mutaba'ah wa syawahid. Kita cerita sekarang i'tibar asli yang ini hadis yang di hadapan kita. Terlepas dari adanya syahid mutabi atau tidak ada. Wadih? Kata beliau di sini apa? Al-matruk fi ta'liq. Al-matruk huwa al-haditsu alladhi yarwihi man yuttahamu bil kadhib wa la yu'rafu dhalika al-haditsu illa min jihatihi. Berarti apa? Ada tafarrud ya enggak? La yu'raf illa min jihatihi, la yu'raf illa min jihatihi. Sekarang alladzi la yu'raf ini siapa? Kita sebagai bahith atau muhaddits. Ahlul fan, al-mutakhassis atau ahlul ikhtisas. Khususnya mutaqaddimin atau mutaakhirin. Bukan mu'asirin. Wa yakun mukhalifan lil qawaidil ma'lumah. Dalam waktu yang bersamaan terjadi yang namanya apa? Menyelisihi kaidah-kaidah maklumah yang ada yang berasal dari Alkitab dan as-sunnah atau ijma' dan lain sebagainya, dan semua itu apa? Qat'i, hampir sama dengan al-maudhu'. Tamam? Al-maudhu' hanya saja al-maudhu' itu rawinya apa? Kadzab dan tafarrud juga. Itu pembahasan atau itulah pembahasan mengenai al-hadits al-matruk secara ringkas di sini, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar juga di sini tidak al-italah, tidak membahasnya secara rinci sebagaimana di pada pembahasan beliau untuk mustalah yang lain. Jadi silahkan rujuk kitab-kitab mustalah yang mutaakhir yang ya'ti ba'dal hafidz. Bahkan fi ba'di syurah juga tidak ada di situ pembahasan lebih rinci atau lebih mendetail sebagaimana pembahasan-pembahasan yang lain seperti yang nanti hari ini kita juga akan bahas fil mudraj. Tamam? Kemudian kita pindah ke ats-tsalits. Wa tsalits qala wa tsalitsul munkaru. Jadi jelas al-matruk ya. Wa tsalitsul munkaru ala ra'yi man la yashtaritu fil munkari qaid al-mukhalafati.
وكذا الرابع والخامس فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. Di sini 3 maratib sekaligus. Ya enggak? Ats-tsalits, ar-rabi' wal khamis digabungin. Ats-tsalits ketika beliau sebut ats-tsalits wal rabi' wal khamis namanya apa? Laf. Ya kan? Di apa? Digabungin di dalam satu tempat. Setelah itu baru dinashr. Ketika dinashr juga bukan musyawwash, enggak, mulai dari rabi' dulu, kemudian tsalits, kemudian khamis. Tapi murattab. 3, 4, 5, terus waktu dinashr. Yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini. Tamam? Jadi ijmalnya sesuai dengan tafsilnya. Bitartibihi. Lebih mudah dipahami enggak? Ya, lebih mudah. Wa tsalitsul munkar ala ra'yi man la yashtaritu. Kenapa beliau sebutkan ini? Kenapa beliau ta'bir atau sebutkan hal ini? Karena pada pembahasan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, pernah kita membahas mengenai al-munkar. Ya enggak? Yang mana di sana al-munkar di situ berdasarkan ikhtiarnya Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi dhaif. Mukhalifan si dhaif ini riwayah seorang thiqah. Hadisnya apa? Munkar. Ada juga, dan ini sesuai dengan ta'rif siapa? Al-Imam siapa? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi Imam Nusalah tidak berkecukupan dengan ta'rif Imam Syafi'i ini. Tapi ada yang namanya apa? Al-Hakim juga punya istilah sendiri untuk munkar. Al-Imam Abu Ya'la Al-Khalili, Sahibul Irsyad, ya enggak? Yang punya Irsyad itu matbu' sekarang 2 jilid. Tapi itu kayaknya perlu diinayah lagi oleh seorang Sunni. Asy'ari. Bukan yang Asy'ari atau Maturidi, enggak masalah. Walaupun enggak Syafi'i. Sekarang kitab itu miskin. Tamam? Miskin. Oke. Syahidnya apa? Imam Syafi'i punya ta'rif munkar, dan itu yang diambil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, rawinya dhaif. Ada juga yang juga masih dalam mukhalafah ini. Thiqah tapi apa? Thiqah dan mukhalif apa? Mukhalif al-awthaq. Ini kalau berdasarkan ikhtiar Al-Hafidz Ibnu Hajar syadz. Tapi ada yang menyebutkan juga ini munkar. Ada yang menta'rifkan al-munkar seperti Al-Imam Ahmad. Rawinya thiqah. Hanya saja karena adanya tafarrud, kata Imam Ahmad apa? Wa hadzal hadits munkar lianna fulan tafarrad, katanya. Padahal thiqah. Jadi maksud saya apa? Ketika antum melakukan yang namanya tatbiqun hadithiyun, harus berhati-hati, harus diperhatikan ketika ketemu, ini ketika itulah buka kutub rijal ya, ketemu kalimat munkar. Paham enggak? Jadi ada ya munkar itu bisa jadi si munkar yang dibilangin munkar ini thiqah, bisa jadi karena dia dhaif tapi tafarrud, thiqah tafarrud, dhaif tafarrud, hanya tafarrud, enggak mukhalif, atau dhaif mukhalif. Semua ada, lengkap. Satu paket, semua ada. Jadi antum jangan tergesa-gesa setiap munkar yang antum temui, contohnya di Tahdzib contohnya. Ini kan kitab mutaakhir. Udah semua munkar pasti dhaif jiddan. Di situ makanya salah satu solusi untuk menghadapi hal ini apa? Jam'ul aqwal. Jangan nukil qala Ibnu Ma'in munkarul hadis fulan nih. Padahal kalau dikumpulin akwalnya semua, dia ini enggak turun dari Hasan. Terus kenapa antum terjebak munkar berarti dhaif jiddan? Karena i'timadnya apa yang di ini? Oh, munkar nih dhaif, mukhalif thiqah. I'timadnya ikhtiar Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kita enggak nyalahin Ibnu Hajar. Kita enggak nyalahin. Cuman khilaf ini ada dan isti'mal ini ada. Jadi kita sebagai sami' atau sebagai apa? Hamil. Antum hamalnya gimana? Paham enggak? Dan salah satunya seperti yang disebutkan di sini, al-munkar di sini apa kata? Al-munkar masuk lagi di sini kan? Jadi munkar yang mukhalif sudah. Kita sudah selesai. Nanti Syekh Nur akan nyebutin khulasah 2 pemakaian munkar yang penting lah. Al-munkar sini ala ra'yi man la yashtaritu, karena di sini berdasarkan munkar sini kan masuk berdasarkan mereka-mereka yang tidak mensyaratkan penamaan munkar ini adanya mukhalafah seperti Imam Ahmad tadi. Imam Tirmizi juga pakai munkar.
di apa namanya? Di sunannya. Di Jami' Tirmidzi, di Jami' beliau. Kemudian para muallifin di Kutubi Rijal tentunya ngambil kalam beliau juga kan. Beliau juga mimman takallama minal mutakallimina fi rijal. Imam Sakhawi punya kitab Al-Mutakallim fi Rijal. Itu ada punya enggak arba' rasailnya Syekh Abdul Fattah Budah. Bukan punya beliau, cuman i'tina beliau digumpulin jadi satu risalah, satu kitab, tapi di dalamnya ada 4 rasail, semuanya berkaitan dengan apa? Al-Jarh wa Ta'dil. Di situ ada 2 risalah Imam Sakhawi dan Imam Zahabi. Penting untuk baca. Baca aja sardan untuk tahu siapa yang kalamnya mu'tamad di dalam apa? Al-Jarh wa Ta'dil. Bukan semua yang ngomong Jarh wa Ta'dil diambil. Paham enggak? Kata beliau, "Wa tsalitsul munkaru 'ala ra'yi man la yashtaritu fil munkari qaidal mukhalafah." Udah, berarti kita pahami bahwasanya mungkar di sini yang di martabah ini enggak semestinya ada mukhalafah. Karena memang beliau sengaja masukin mungkar di sini berdasarkan mereka yang tidak mensyaratkan mukhalafah di istilah ini. Wa kadza ar-rabi'. Sudah, ini selesai mungkar. Mungkar sampai di situ. Taswirnya sampai di situ. Ini yang keberapa? Ats-tsalits. Ar-rabi' di situ berapa? Kalau rabi' ke antum balik ke yang mujmal yang 10 kemarin seharusnya apa? Kadzib, tuhmah, 3-nya fusul ghalat, yaitu apa? Mungkar kan? Hadisnya mungkar. Kenapa? Karena ketiga-tiga ini mungkar. Hati-hati. Makanya sebaiknya pada ijmal sebelum ini inda qauli afuh syaghalati ay kathratihi, terus turun ke bawah au ghaflati anil itqan, terus turun lagi au fisqi ila akhirih fa yastiba. Ini semuanya hadisnya apa? Mungkar. Ini lebih menambah PR antum bahkan. Semua ini mungkar. Ketika disebut apa? Fisq mungkar. Terus antum mau ngukumin ini dhaif jiddan atau dhaif saja atau gimana? Paham enggak? Nah, itu ada majalnya. Tapi pertama sekali saya bilang ketiga-tiga ini hadisnya apa? Mungkar. Paham? Maka kata beliau di sini apa? Wa kadza, yakni apa? Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang mana kalau yang seorang rawi yang fahusya ghalatu hadisnya mungkar. Itu maksud beliau. Yani kalau ada rawi fahusya ghalatu, apa fahusya? Yani banyak kesalahannya hadisnya mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat juga gitu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Apa yang keempat? Kathurat ghaflatu. Makanya di sana fi ghaflati antum kasih qaid au ghaflati 'anil itqan ay kathratuha. Kenapa? Karena kalau hanya satu ghaflah ada dalam satu rawi, siapa yang enggak pernah ghaflah? Siapa yang enggak pernah ghaflah? Imam Malik enggak pernah ghaflah. Imam Malik nabi. Imam Syafi'i enggak pernah ghaflah. Imam Syafi'i nabi? Enggak. Maka di sini apa? Ay ghaflatihi 'anil itqan ay kathratuha. Ini bukan dari saya. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga nyebutin istilahnya kan. Ini dalilnya. Kata beliau apa? Wa kadzar rabi'ul khamis faman fahusha ghalatu. Ini khalas. Au kathurat ghaflatu. Ini dia. Ini takkid dari beliau atau qaid dari beliau, ghaflah itu supaya masuk di sini di darajah ini atau fil rabi'. Ketika dia apa? Ghaflahnya kathirah, kathurat ghaflatuhu. Setelah itu apa? Qala au dhahara fisquhu fa hadithuhu apa? Munkar. Paham enggak? Berarti yang ketiga, 4 dan 5 hadisnya mungkar. Hukumnya, hukum hadisnya mungkar. Dan di qaulihi fil fisqi beliau tidak menqaidkannya dengan kathrah. Kenapa? Karena kita enggak perlu untuk menolak hadis seorang fasik itu dia harus fasik berkali-kali. Sekali fasik saja telah sabit fiskunnya walaupun sekali, enggak perlu banyak. Bahkan 2 saja pun enggak perlu. Kita perlu hanya sekali. Cukuplah itu untuk kita menolak hadisnya, untuk tidak menerima hadisnya, untuk menghukumi hadisnya itu mungkar ketika dia tafarrud. Namanya berarti makanya disebut di sini yang namanya apa? Lafun wa nashrun murattab. Hadza kata beliau itu apa? Kata Al-Syekh Nuruddin I'tir. Qala hadza maslakun jadidun fi isti'mali mustalahil munkar, maslakun jadid. غير السابق halaman 72. Falil munkar isti'malan, al-awwalu sabiq wa huwa ma rawahu dha'if mukhalifan lima huwa aqwa minhu. Al-thani al-munkar ma tafarrada bi rawi khalafa aw lam yukhalif. Di sini tafarrud. Dan di sini juga rawi, bukan dha'if. Bukan tafarrud, tapi tafarrud rawi mutlaqan. Walau kana thiqatan. Nah, ini Imam Ahmad
pakai ini. Wa alaihi kathir min al-mutaqaddimin. Di antaranya siapa? Al-Imam Ahmad. Fatanabbah lidzalik. Jelas enggak? Jelas. Tsummal wahamu. Ini yang keberapa? As-sadis. Wa huwa al-qismus sadis. Makanya beliau sebutin wa huwa al-qismus sadis. Padahal bisa saja enggak salah kalau beliau langsung tsummal wahamu. Otomatis antum tahu tsummal wahamu adalah yang keenam tanpa beliau sebutin wa huwa al-qismus sadis. Paham enggak? Maka kata beliau wa inna ma afsaha. Yani ana afsah, padahal beliau sendiri kan. Tapi beliau nyebutin untuk diri beliau sendiri dengan dhamir ghaib. Seolah-olah orang lain. Wa inna ma afsah. Makanya fi ba'din nusakh antum ketemu ini afsah di sini udubita dengan ufsiha. Yani ala bina'i majhul. Enggak tahu siapa. Tapi kita tahu di siapa? Beliau. Karena ini soni' siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa huwa al-qismus sadis. Wa inna ma afsaha bihi ay biqaulihi al-qismus sadis. Paham enggak? Wa inna ma ufsiha bihi atau afsaha bihi. Kenapa? Litulil fasli. Karena faslunnya tawil. Jadi kalau faslun tawil itu biasanya kalau kita di ibadat saja itu pun membatalkan suatu ibadah, ya enggak? Faslun itu kalau Faslun kalau antum ingin memisahkan antara satu gerakan dengan yang lain, harus enggak apa-apa kalau ada faslun, asalkan faslunnya jangan ada tul. Antum wudu. Wudu tapi enggak mualah. Setelah wajah enggak langsung tangan. Ada fasil. Nah, tapi tawil. Enggak bisa. Ini yanfil mualah. Tafsil di situ ya. Saya enggak ini. Wa inna ma ufsiha bihi litulil fasli. Ini tuli alaihi. Ay al-wahmi bil qara'in ad-dala ala wahmi rawi. Apa arti ini tuli alaihi? Kalau memang ketahuan. Ini hadis nih. Matan dan sanad. Lengkap enggak? Lengkap. Sunan Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Tapi enggak ada satupun yang tahu. Allah tahu di sini ada tahu ada illah. Tapi satupun imam dari a'immah, walaupun Imam Bukhari enggak tahu. Apakah ini yang tabiq atau bisa ini dikatakan illahnya utuli alaiha? Enggak. Jadi kapan dia menjadi hadis yang mu'al? Ketika memang utuli alaihi. Zahir gitu. Paham enggak? Bukan berdasarkan yang ma fi nafsil amri. Sama seperti ru'yah. Kita waktu ru'yah, ini ntar lagi ru'yah kan. Waktu dari ifta coba ngelihat enggak ketemu, enggak ada ru'yah, enggak ada bulan. Berarti kita harus fa'akmilul iddata 30. Tapi apakah semestinya benar-benar memang enggak ada itu bulan? Enggak semestinya kan? Karena al-ibrah bi ra'i. Ra'i enggak ngelihat walaupun udah pakai alat. Tapi fil waqi' bisa jadi ada. Nah, jadi sama halnya seperti masalah ini. Ini tuli alaihi. Berarti kalau lam yutla alaihi, apakah dia jadi hadis mu'al? Tidak. Wadih? Ini tula alaihi ay al-wahami. Alaihi di sini apa? Ala al-wahami. Kalau wahamnya mutla alaihi, kalau wahamnya enggak mutla alaihi, enggak ketahuan, enggak kelihatan, ya enggak mu'al jadinya. Bil qara'inid dallah ala wahmi rawihi. Gimana seseorang muttali' itu ya tali' alaihi dengan qara'in yang ada? Nanti kita ini akan beliau sebutkan di sini mengenai mu'al. Ini nisfu safhah ini. Faqratain ini tentang illah. Walaupun sebenarnya kurang panjang dan memang bukan ini tempatnya. Kita mau pengenalan mengenai hadis mu'al. Ta'rif. Kata beliau, bil qara'in dalla ala wahmi rawihi. Min wasli mursalin. Hadisnya sebenarnya mursal, tapi ini kok mausul. Ini hafidh ini kan. Hafidh Imam Daruqutni. Beliau ini hafidh dan fahim, faqih Imam Bukhari. Terus dengar satu hadis, setahu beliau ini mursal. Tapi ini kok mausul. Nah, ini di sini membuat beliau curiga. Pasti ada sesuatu ini di sananya. Pasti ada rawi yang wahim ini. Paham enggak? Ini salah satu qarinah. Atau apa lagi? Misal lain. Munqati'. Ya. Hadis ini munqati'. Tapi ini kok sekarang saya dengar ini mausul. Ini hadis ini masyhurnya
yang saya hafal dari semua turuk yang ada, semua alfaz yang ada, riwayat yang ada, ini munqati'. Ini kok tiba-tiba mausul. Curiga saya, kata Imam Bukhari. Mu'al nih, ini fulan nih wahim. Ini murid fulan. Fulan ini punya banyak murid. Ini yang murid yang ini sering bolos nih, jadi dia wahim. Padahal syekhnya ngomong waktu ngeriwayatin hadis ini munqati', ini kok diwasalkan. Paham nggak? Itu sering terjadi. Contoh Imam Zuhri. Imam Zuhri banyak muridnya, maka ada satu mu'allaf namanya apa? Tabaqat murid Imam Zuhri. Tabaqat talamidz Zuhri. Kenapa? Muridnya banyak dan muridnya nggak satu tabaqah. Bukan hanya sekedar senior junior ya, cuma dari segi apa? Dhabtun wal adalah. Wadih? Au idkhala hadis fi hadis. Ini hadis ini enggak gabung di sini. Ini dua hadis nih. Kok jadi satu? Paham enggak? Au nahwi dzalika min al-asya'il qadihah. Dia qadihah tapi enggak zahirah. Kalau zahirah enggak mu'al namanya. Atau enggak semua orang bisa tahu. Walaupun mu'al itu kan umum. Ilah itu kan pemakaiannya umum. Bisa jadi dhaif yang zahir pun disebut ilah, tapi yang dimaksud dengan ilah di sini ilah yang khafiyah. Tapi qadihah, memberikan efek, memberikan cacat pada sebuah hadis atau sebuah sanad. Wa tahsulu ma'rifatu dzalika bi kathrati tatabbu'. Gimana sih seseorang mau tahu ini hadis mu'al atau enggak mu'al? Kata beliau bi kathrati tatabbu'. Bukan hanya tatabbu' sekali dua kali, tapi banyak melakukan tatabbu'. Wa jam'i turuq. Tatabbu' dan jam'i turuq. Apa arti jam'i turuq? Yani turuq jam'u tariq li sanad. Berapa banyak satu matan hadis tapi punya beberapa sanad. Puluhan sanad, bahkan ratusan sanad. Apalagi dari mereka-mereka yang memang al-mukthir, banyak muridnya seperti Imam Zuhri dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang ibarah setiap sanad ibarah satu orang murid gitu. Nanti kalau antum tarik itu ke atas, tarik ke belakang, gurunya satu. Ini yang disebut dengan madar. Jadi sanad ini dairun alaihi huwa. Itu sering kalau antum tatbik itu sering di Zuhri. Contohnya hadis apa? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa aqta. Di riwayat lain aqta. Ini hadis nih heboh orang. Muhaddisin heboh ini untuk menghukumi ini hadis. Ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan, ada yang mendhaifkan jiddan, ada yang ambil cara apa? Cara ta'lil. Imam Daruqutni ini riwayatkan hadis di sini. Macam-macam. Antum kalau lihat hadis ini di Imam Daruqutni, gimana beliau mempreteli hadis nih bilhamdi ini. Pakai cara ta'lilnya hadis ini mu'al. Ada fulan salah satu murid Imam Zuhri yukhalifu seniornya atau yukhalif teman satu majelisnya. Oke. Beliau datangkan itu khamsat aujuh. Paham enggak? Silahkan rujuk Ilal Daruqutni. Imam Ibnu Hajar juga bahas ini di At-Talkhisil Habir, Al-Habir. Beliau bilang ini hadis diriwayatkan dari Al-Imam Ar-Ruhawi. Kemudian beliau tarjihkan bahwasanya hadis ini hasan atau jayyid. Paham? Imam Nawawi juga menghasankan hadis ini. Imam Ibnu Shalah juga menghasankan hadis. Al-Imam As-Sakhawi di kitabnya Al-Ajubatil Mardiyah juga bahas ini hadis dan panjang lebar. Panjang berapa halaman? Saya enggak ingat berapa, tapi panjang. Al-Imam Imam Subuki bahkan masuk, ikut campur. Tapi beliau Imam Subuki memang muhaddits. Bukan memang walaupun syuhrah beliau di usul atau di fiqh, tapi beliau punya sunnah hadis ya. Beliau punya juga nulis di salah satu Arba' Rasail itu kan ada Imam Subuki. Qaidah fil tarikh saya rasa. Qaidah dalam ilmu tarikh. Paham? Kata beliau di sini apa? Au nahwi dzalika min al-asya'il qadihah wa tahsulu ma'rifatu dzalika dengan kathrati tatabbu' dan jam'i turuq. Maka kata Imam Ibnul Madini, al-hadits idza lam yujma' turuquhu ma'aqalna. Kami kalau enggak ngumpulin satu hadis dengan turuknya yang ada, kami enggak paham. Itu satu, enggak paham secara fikih. Atau ma'aqalnahu, kami enggak tahu ini hadis salim atau enggak salim, sehat atau enggak. Ibarat kalau dokter, untuk illah, untuk mengetahui ada illah atau enggak, kita perlu apa? Dokter kan, antum tahu, naudzubillah, ada seseorang pengen tahu dia ini positif nggak positif corona, pergi ke dokter atau ke faqih, tabib, sah? Tabibul illah. Sama halnya di sini. Bikathrati tatabbu' wa jam'i turuq, fa hadha huwal
mu'allal. Ini namanya mu'allal. Tapi dalam tasmiyah mu'allal di sini memang rame. Termasuk Al-Imam Ibnu Shalah memang pakai apa? Istilah mu'allal. Hatta Al-Imam Al-Iraqi juga punya nyebutin apa? Pakai mu'allal. Ngikut siapa? Al-Imam Ibnu Shalah. Di mana beliau ini? Beliau punya alfiyah, beliau juga syarah alfiyahnya sendiri pakai mu'allal. Imam Ibnu Shalah di Ulumul Hadis. Dan Ibnu Shalah ketemu ada mutaqaddimin nyebutin masalah ini dengan nama apa? Ma'lul. Terus dikritik sama beliau. Ma'lul, enggak bisa ini dinamain ma'lul. Kenapa? Karena ma'lul itu artinya apa? Saya ngasih orang minum berkali-kali. Marrah ba'da marrah. Ini namanya ma'lul secara bahasa. Walaupun itu secara bahasa, cuman kan ulama, ini tafkir kan. Ulama itu ketika meletakkan satu mustalah dan punya definisi berdasarkan istilah itu sendiri, berdasarkan si ahli mustalih itu kan. Udah lepas dari makna lughawi, tapi enggak terlepas secara mutlak. Pasti ada ada irtibatnya enggak? Minimal kita bilang hubungannya umum wa khusus mutlak. Makna lughawi untuk kalimat ini secara lughawi, makna lughawi untuk mustalah ini secara lughawi lebih umum dari istilahnya. Tapi ada kaitan enggak? Ada. Tapi ma'lul di sini dengan ma'lul yang di sana fil lughawi dengan ma'lul sini enggak nyambung. Khalis. Walaupun dari satu aja. Masa hubungan apa? Ngasih minum orang ba'da marrah terus di sini digunain untuk hadis yang ada illah qadihahnya atau khafiyah. Nah, ini masalah enggak terima. Beliau kritik. Yang benar adalah mu'allal kata beliau. Memang semuanya isim maf'ul. Ma'lul, mu'allal. Nanti ada mu'all lagi. Semuanya isim maf'ul kan? Itu pasti karena hadisnya semua maf'ul. Semua seperti itu kan? Mudraj, matruk, maudhu'. Paham? Itu wadih. Terus beliau bilang apa? Yang benar adalah mu'allal. Sama Miraqi ikut. Tapi kalau berdasarkan kata syurrah, kita temui banyak ketika mereka menggunakan fi'il, mereka pakai apa? A'allahu fulan. Mereka enggak sebut allalahu fulan, tapi a'allahu fulan. Kalau a'alla berarti seharusnya isim maf'ulnya apa? Bukan mu'allal kan, tapi mu'al. Itu yang benar berdasarkan qiyas lughawi. Kalau secara kalau nggunain bahasa seharusnya kalau memang a'allahu fulan seharusnya mu'al. Di sini timbullah istilah atau yang ketiga lah ya. Penamaan yang ketiga untuk ini. Walaupun ma'lul kita sudah sepakat, khalas kita tinggalkan. Sekarang tinggal apa? Kalau enggak mu'allal ya mu'al. Dan Al-Hafidz di sini pakai mu'al. Setelah itu mutaakhirin juga atau mu'asirin Syekh Nur juga di Manhajun Naqd menggunakan mu'al di judul, tapi di dalam judul beliau kritik juga Al-Hafidz dan pakai apa? Mu'al. Tamam? La musyahada fil istilah. Tapi kalau untuk ma'al musyahah. Silakan ada musyahah di situ. Jadi sekarang tinggal apa? Mu'allal atau mu'al. Kata beliau di sini apa? Al-mu'allal huwal haditsul ladzi uttila fi ala illatin khafiyah. Al-hadis yang mana diketahui atau setelah ditolaah ketahuan ada illahnya, dan illahnya itu khafiyah, qadihah. Qadihah yakni ta'inah, jarihah, mencacatkan hadis itu, matanya atau sanadnya. Dan ini qaid penting. Secara zahir hadisnya salim, sehat. Sama halnya dengan seorang orang ini positif corona, naudzubillah. Afanallahu wa iyyakum. Positif, mau safar. Waktu dicek sehat kan? Kuat lagi. Zahirul salamah enggak? Tapi apa? Positif. Sama enggak tasbih itu dengan ini? Hadisnya zahir salamah tapi rupanya positif corona hadisnya. Sama kan? Karena dia khafiyah. Maka disebut apa? Virus. Makanya berbahaya. Lebih berbahaya kan jadinya. Dan itu mesti berbahaya. Memang itu kembali ke efeknya nanti. Efeknya ke apakah dia membahayakan matan atau sanad. Karena enggak semua illah itu membahayakan. Tapi di sini dimaksudkan dengan illah di sini adalah qadihah. Paham? Qadihah. Kalau enggak qadihah berarti enggak. Fahadha wal mu'allal. Wa huwa min aghmadi anwa'i ulumul hadits wa adaqiha. Min. Berarti bukan yang paling agmat, bukan satu-satunya. Ada lagi pembahasan yang lain yang apalagi yang memang sifatnya khafi seperti syadz.
khafa juga. Kadang-kadang syudzuz itu jadi mu'al. Kadang-kadang hadisnya jadi mu'al gara-gara syudzuz. Jadi ada tadakhul terkadang. Ini kembali ke sina'ah yang ada kutub tatbiq. Wa min aghmadi anwa'il hadits wa adaqiha. Yani min adaqi ulumil hadits. Berarti juga bukan satu-satunya. Wala yaqumu bihi, ini nih. Ini pembahasan apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar mau ngomong ini sekarang siapa yang bisa, yang muta'ahil, yang punya keahlian, yang berhak ngomong di pembahasan ini atau yang berhak menta'lil. Paham enggak? Atau mengi'lal. Nah, khalina ma'alla yu'ilu i'lal. Ini masuk. Saraf gunakan i'lal ya enggak? Nah, gitu juga i'lal atau wala yaqubi illa man razaqahu Allah taala fahman thaqiban. Ini yang pertama, fahmun thaqib. Fahmun thaqib artinya apa? Mudi. Pemahamannya itu mudi, mencerahkan. Kemudian wa hifdzan wasi'a, ini jelas. Luas kan? Banyak hafalannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'rifatan tamatan bi maratibir ruwah. Ini seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika dia jumpa muridnya Imam Zuhri, dia tahu, oh ini fulan ini fi martabah kesekian, kata dia, jadi tahu. Oh ini di martabah. Kalau dia jumpa Imam Malik, khalas. Fil martabatil ula. Yunus fil martabatil ula. Ma'mar. Martabah kedua contohnya. Dia tahu. Jadi dia tahu mau mentarjih yang mana. Nah, ketika dia tahu punya ini senjata, ada 4 senjata dia punya untuk mengetahui atau untuk untuk mengetahui dan untuk mengobati illah yang ada di dalam satu hadis, dia enak. Karena dia punya alat. Dan alat ini idhofatan ke alat yang dia punya untuk menjadi seorang alim. Ya enggak? Ulum lughahnya apa itu idhofatan ala alat-alat itu harus ada alat lain. Yaitu apa? 4 hal ini. Fahmun thaqib, hifdzun wasi', ma'rifah tammah bi maratibir ruwah, yang terakhir apa? Yang keempat, malakah. Malakatnya maharah, mahir, kemahiran. Qawiyah bil asanid wal mutun. Sekarang pertanyaan, gimana mereka sampai kepada sifat-sifat ini? Tentunya bila apa? Bil mumarasah. Maksudnya keseharian memang sama hadis, sanad dan matan. Paham enggak? Berarti perlukan waktu, perlukan kesabaran, perlukan rihlah, perlukan mufaraqatil ahli wal autan wal segala hal yang disukai seperti itu. Malakatan qawiyatan bil asanid wal mutun. Walihadza lam yatakalam. Oleh karena itu tidak semua orang ngomong masalah ini. Lam yatakalam fi hadzal fan, kecuali apa? Illal qalil. Makin banyak sifatnya, makin susah nyari orangnya. Kalau antum berhenti di alat pertama, fahmun thaqib, banyak enggak? Banyak. Tapi sebutkan 4-4-nya ini. Jadi setiap bertambah sifat, keluar ini orang. Pertama ini fahmun thaqib 200. Terus antum tambah hifdzun wasi' 150. Keluar 50 orang. Ila akhirih. Tamam? Wala yadam takalam fi illa qalilu min ahli hadha sya'ni. Contohnya siapa? Ali bin Madini. Wafat tahun berapa ini? Akhir sebelumnya apa? Imam Bukhari. 2, 3, 4. Al-Imam Ali bin Madini. Abul Hasan. Nah, ini sesuai ini dengan banyak yang namanya siapa? Abul Hasan. Kunyahnya namanya Ali, kunyah Abul Hasan. 2, 3, 4. Kemudian kata Imam Bukhari bilang apa? Mastasghartu nafsi. Imam Bukhari enggak pernah merendahkan dirinya di hadapan siapapun kecuali Indamin Ali bin Madini. Syuf, ini dia orangnya. Beliau punya ilal. Matbu' taba'ah siapa? Taba'ah Ibnul Jauzi. Seorang doktor fil Azhar, syarih Azhar, tapi dia enggak Azhari. Walaupun khirid Azhar tapi dia enggak Azhari. Walaupun dia doktor di Azhar, tapi apa? Maaf, ma'alish. Tapi terus terang, kalau mau insaf, mau jujur saya bilang dia enggak Azhari. Tapi dia doktor dari Azhar. Bagus risalah magister beliau. Paham? Ya, padahal risalah magisternya di Azhar, doktoral di Azhar juga, profesor di Azhar, tapi bukan Azhari. Yang kedua Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ma'ruf, Shahihul Musnad, wafat 26241. Salah satu gurunya Imam Bukhari juga. Taqaddam alaih. Kemudian ini beliau susun berdasarkan tahun ini wafat. Imam Bukhari juga. Gurunya siapa nih? Yang sering nanya-nanya, beliau ini Imam Muslim, gurunya pasti juga. Kemudian gurunya Imam Tirmizi juga. Beliau sering nanya konsultasi sama beliau. Orang gurunya juga kok. Wa Ya'qub bin Syaibah, bukan bin Abi Syaibah ya, karena ada 3 orang nih yang namanya Ya'qub bin Abi Syaibah.
Yang dimaksud Yaqub bin Syaibah sini yang disebutkan oleh Al-Mu'allik di sini kata beliau apa? Yaqub bin Syaibah bin As-Salt Abu Yusuf Al-Basri, bukan Sahib Musannaf bin Abi Syaibah, itu lain. Paham? Nazil Baghdad wafat tahun berapa? 262. Ini tentunya setelah siapa ini wafatnya? Imam Muslim berapa tahun? Setahun. Setelah itu Abu Hatim. Abu Hatim ini juga wafat tahun berapa ini? 277. Bapaknya Ibnu Abi Hatim, Abu Abdurrahman. Anaknya ini wafat 327. Paham enggak? Teman bapaknya ini, teman Abu Hatim ini Abu Zur'ah. Dan dua-duanya ini guru untuk siapa? Ibnu Abi Hatim. Makanya saya datang setelah beliau Abu Zur'ah. Wafatnya tahun ini 263 ini wafatnya. Atau 264 Abu Zur'ah. Berteman ini dengan Imam Abu Hatim. Imam Daruqutni wafat tahun berapa? 385. Ibnu Adi 360. Atau 365, sorry. At-Tabarani 360. Tapi di sini, oke, sini Ad-Daruqutni. Wa qad taksuru ibarah, ini kan misal. Tapi di sini walaupun misal, intinya Al-Hafidh enggak nyebutin Ibnu Ma'in. Kemana beliau? Padahal Ibnu Ma'in temannya siapa? Ahmad bin Hanbal. Dan Ibnu Ma'in sudah imam, yakni kalau antum lihat kutub rijal, enggak afdal itu kalau ada rawi enggak ada Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in enggak komentarin itu rawi. Bahkan bukan hanya dengan satu pendapat, satu opini. Beliau sering dinukil dari beliau lebih dari satu qaul untuk satu rawi. Kadang-kadang kontradiksi. Ta'arud antara dua qaul itu atau tiga qaul. Aqwal. Paham? Tapi antum perlu tahu. Antum ini saya ada Syekh Abdul Fattah punya kitab namanya Al-Isnad min ad-Din. Tamam? Ketika beliau cerita mengenai, beliau bahas mengenai istilah baqi, fa baqiya. Itu beliau nyebutin beberapa nama hadits isti'malatul muhadditsin mengenai istilah baqiyah. Ketika beliau masuk ke nomor berapa gitu, beliau tiba-tiba masuk istitrad ke masalah bahwasanya tidak semestinya seorang imam muhaddits hafidh itu membuat ilmu atau tamakunnya dalam ilmu hadis membuat dia menjadi seorang imam mujtahid faqih. Dan beliau kasih contoh untuk mereka-mereka yang memang muhaddits hafidh, bahkan tapi di masalah-masalah asasiyah berkaitan dengan fikih itu la ba's, atau kata Musyayikh, sebagaimana kata Musyayikh, laysa bidak. Sangat asas. Contohnya siapa? Di antara mereka siapa? Imam Ibnu Ma'in. Imam hafidh, hafidh. Muttali'. Dia punya, kalau disebut di sini apa? Hifdhan wasi'an. Ma'rifatin tamah bi maratibir ruwah. Tapi paham? Di situ beliau sebutkan syawahid mengenai Ibnu Ma'in saja. Plus gurunya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Siapa yang enggak kenal? Plus temannya kalau enggak salah, muasirnya Waqi' bin Al-Jarrah. 3 orang ini. Nama hadits disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Buda. Mauqif mereka ketika berhadapan dengan beberapa masail fiqhiyah, bahkan yang notabene dia asasiyah, tapi dia ihalahkan ke orang lain, dan terkadang di situ disebutkan beliau nggak bisa jawab. Walaupun di sini ada sisi positif dalam artian apa? Ketika nggak tahu diam. Nggak semestinya dia tahu hadis apa semua, udah berfatwa seenak. Jadi itu yunsah. Itu kitab Al-Isnad min ad-Din yunsah, dan Masyayikh juga yunsah kitab itu. Salah satunya apalagi ta'liqat beliau. Dan itu kitab beliau sendiri, tamam? Wa Abi Hatim, terus di sini kita masuk ke waqat taksur. Ini masalah lain. Kata beliau, setelah beliau menyebutkan siapa di antara mereka yang secara misal yang memang takallam fi hadzal fan, beliau sebutkan, kata beliau sini apa? Waqat taksur ibaratul mu'allil 'an iqabatil hujjah. Terkadang seorang mu'allil itu atau seorang mu'il dia sebutin ini ada ilahnya, cuman ketika ditanya apa sebab ilahnya, diam, nggak tahu. Kenapa? Karena dia udah nggak enak aja dengerin gitu. Ibarat antum hafal Quran, tiba-tiba dengar orang salah baca, udah, gitu. Antum di sini, orang baca Quran di kamar, baca salah, antum hafal Quran mutqin, gimana coba? Udah, pasti tahu, ala tuh tahu ini ada ilah, salah. Ini kayak gitu, paham nggak? Refleks. Ala da'wahu, syuf. Kata surah ibaratul mu'allil an iqamatil hujjah ala da'wahu kas-Sayrafi fi naqdid dinar wa dirham. Sayrafi ini kerjaannya itu untuk orang kalau mau tahu ini dinar atau dirham palsu atau enggak palsu, datang ke dia. Sayrafi. Terus dia bilang ini palsu. Terus kalau ditanya, enggak bisa, enggak semestinya dia bisa nyebutin kenapa ini palsu.
Kenapa dia bilang palsu? Nggak bisa. Tapi dia bilang palsu. Dan orang percaya. Thiqah bihi. Paham nggak? Jadi, sama halnya apa yang terjadi pada Suhairafi ketika itu terjadi. Terjadi pada siapa? Al-ulama ketika mengi'alalkan hadis. Apa kata Syekh Sini Mu'allim? Wa qala Ibnu Mahdi fi ma'rifati 'ilal hadis ilham. Oke. Lau qulta lil 'alim bi 'ilal hadis, min aina qulta hadha? Gimana? Lam yakun lahu hujjah. Enggak tahu apa hujjahnya, apa argumen kamu mengi'lalkan hadis. Dia enggak nyebutin. Wa kam min syakhsin la yahtadi lidzalik. Dan itu sering terjadi, banyak. Fa fahima ba'du man kataba fi hadzal 'ilm wa laysa mutamakkinan fihi, ini syubhat dari mu'asirin. Ana ilma 'ilal hadis fi amrun ghaibi. Ada yang bilang, "Oh, berarti kalau dia ilham berarti amrun ghaibi." Apa namanya? Sihir, kayak sihir gitu. Jadi enggak ada kaedahnya. Ini kok amrun ghaibi enggak ada kaedahnya. Fa fahima Naba fi hadzal ilm wa laysa mutamam. Oke. La ya'tamidu ala asbabin ilmiyyah. Oke? Fa akhta fi dzalika 'azama al-khata'. Enggak seperti itu kita bilang. Ini ada kaidah ilmiahnya. Inama muradu maksud mereka adalah annahu mithlu ay ikhtisas yahkum marasati khibrati wa kathiran ma yaghibu 'an at-ta'bir 'an dak. Syekh ada Syekh apa? Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim punya kitab apa? Ilalul hadis ya, bain at-tatbiq wan nadhari. Itu muhim. Bahkan beliau, kami di waktu di Darul Ulia diajarin sama beliau 2 tahun. Kitab itu tatbik dan nazari. Antum lihatlah di situ. Di situ beliau kasihin contoh waktu beliau bagian tatbiknya. Kalau bagian nazari yang lain, karena kitab ini musyarik, ada musyarakah dengan dokter lain. Beliau di bagian tatbiknya. Apa yang beliau tulis di sudut tatbiknya, itu yang beliau ajarin waktu apa? Waktu muhadharah. Tapi lebih tawassu' tentunya. Beliau kasih contoh i'lal mausul bil atau mursal bil mausul atau sebaliknya atau bil munqati atau waqf bil raf' atau raf' bil waqf. Itu di Maktabah Al-Islam atau Al-Ihsan. Maktabah Al-Iman, mana ada ihsan ni? Oke. Wadih? Ya. Siapa yang mau mulai gitu secara tatbik atau nazari sebagai untuk apa? Silakan. Banyak tentunya mu'allafat di sini, bahkan mu'allik di sini Syekh Nur juga punya kan? Matbu' di Darussalam ya enggak? Dia punya ngomong juga di situ mengenai ilal. Kemudian qala, kita habisin nih mudrat. Tsumal mukhalafat wa qismus sabi', ya enggak? Al mukhalafah. Mukhalafah umum kan? Maka nanti di dalam bawah mukhalafah ini banyak contoh, banyak masuk musalah, ada mudrat, nanti makhluk dan lain sebagainya. Kita sekarang nanti atau kita mulai di sini hanya dari atau kita fokus di mudrat saja untuk hari ini. Kata beliau, "Uthum al-mukhalafah wal qismu sabi' in kanat waqi'atan bi sabab taghyir siyaq ay siyaq al-isnad fal waqi' fi dhalika taghyir huwa mudrajul isnad wa huwa aqsam." Jadi mudrat sini ada 2. Al-mudrat ada 2. Atau al-idrat terjadi pada 2 dalam artian al-isnad dan al-matni. Illah juga. Oke, illah pada sanad dan matan. Kata beliau di sini apa? Al-mukhalafah yang ke-7 di ta'liq dia sebutkan mukhalafatu rawi liman huwa aqwa minhu fi haditsin tadullu ala wahami fihi. Fa idza kathura mukhalafatu du'ifa hadithu kulluhu. Tamam kata beliau. Qala al-hafiz in kanat waqi'atan. Jadi mukhalafah ini kapan menjadi apa? Masuk ke al-qismis sabi' di sini. Kalau terjadi itu terjadi disebabkan berubahnya siyak. Siyak apa? Siyakul isnad. Redaksinya gitu, susunannya atau seharusnya 5 berkurang atau ada ziyadah wa nuqsan, paham enggak? Fal waqi' fi dzalika taghyir. Kalau itu terjadi namanya apa? Mudrad al-isnad. Kalau itu terjadi namanya mudrajul isnad. Karena nanti ada mudrajul matni. Apa mudrad? Di ta'rif Syekh Mu'alliq. Kata beliau, "Ma dzukira fi dhimnil hadits muttasilan bihi wa laysa minhu." Itu makna mudraj. Sesuatu yang disebutkan fi dhimnil hadis dan bersambung dengan hadis itu, padahal sesuatu ini bukan bagian dari hadis itu, di sanad atau di matnin muttasilan, padahal dia bukan bagian dari hadis itu, di sanad ataupun di matnin. Walam yufsal, enggak ditamyiz, enggak ada yang nyebutin ini bukan bagian dari hadis atau bagian dari hadis. Paham? Wa qisman, ada 2 bagian. Mudrajul isnad wa huwa alladhi yabda' bil musannif. Wa mithalu hadis Ali, fa in kana laka 100 dirham, kalau kamu punya 200 dirham dan halal haul, maka zakatnya berapa? 5 ya enggak? Fa fiha 5 dirham. Sahihnya di mana? Ada rawi nama Jarir bin Hazim. Beliau meriwayatkan hadis ini dari tariq siapa? Asim bin Damrah dan 2 orang. Asim bin Damrah dan Al-Harith bin Awar. Dua-duanya murid Sayyidina Ali.
Tapi Al-Harith bin Awar ini dhaif jiddan. Terus datang Jarir ini bin Hazim. Dia tahu ini tahu atau enggak tahu, tapi faktanya Asim bin Namrah dari Sayyidina Ali mauquf. Ini kalam Sayyidina Ali. Ini berdasarkan siapa nih? Riwayatnya Asim, mauquf, kalam Sayyidina Ali. Kalau berdasarkan riwayat Al-Harith bin Awar dari Sayyidina Ali, marfu'. Tapi Al-Harith apa? Dhaif jiddan. Jadi datang Jarir bin Hazim, dia gabung di sana. Qala fulan haddatsani fulan, terus sampai di Asim, terus dia sebutkan gini, Asim bin Namrah wal Harith al-Awar an Ali rafa'ahu. Yang tadinya mauquf dan marfu' dia gabungin semuanya jadi marfu'. Paham enggak? Di sini muskilah kan? Berarti di sini siapa mudriknya? Jarir bin Hazim. Ma'anna Asim rawahu mauqufan fa adra Jarir ahad al-isnadain fil akhar wa ja'alahu marfu'an anhuma. Paham enggak? Di sini ada terjadinya mukhalafah. Mukhalafah siapa mukhalifnya? Jarir mukhalif yang lain. Padahal yang lain ngeriwayatin mauquf, marfu'. Tapi datang Jarir ini dia yukhalifuhum, tapi dia gabungin semua jadi marfu'. Wadih? Itu misalnya. Qala sini wa huwa aqsam. Al-qismul awwal an yarwiya jama'atun al-hadits bi asanid mukhtalifah. Di sini dia mukhalafun. Sini jamaah. Padahal jamaah beberapa orang itu ngeriwayatin hadis dengan asanid mukhtalifah. Anggaplah 5 orang. Masing-masing dari 5 ini ngeriwayatin suatu hadis dengan sanad yang berbeda-beda. Terus fayarwihi anhum rawin fayajma'ul kull. Terus dari 5 ini, 5 masing-masing punya matan enggak? Setiap matan punya sanad. Tapi di sini matannya satu enggak salah. Fayarwihi anhum rawin fayajma'ul kull ala isnadin wa tilka sanad aw la yubani ikhtilaf. Matannya satu. Jadi satu matan diriwayatkan oleh 5 orang, masing-masing dari 5 punya 5 sanad. Jadi ke atas, guru sampai ke Nabi 5. Terus datang rawi setelah 5 ini. Dia gabungin ini 5, diriwayatin dari satu siyak. Padahal faktanya bukan seperti itu. Syuf, wala yuba. Masalah yang selanjutnya apa? Syuf, ala isnadun min tilka asanid wala yubayyinu ikhtilaf. Lain ceritanya ketika dia sebutin. Paham enggak? Oh ini an fulan, wa ini an fulan, ini an fulan, ini an fulan. Ini kan bayin ikhtilaf, tapi dia enggak, dia diam. Dia riwayatkan, disebutkan matanya, dia diam. Kemudian pergi. Wala yubayyinu ikhtilaf. Dia enggak jelasin adanya khilaf di jamaah itu. Paham enggak? Yang kedua, atsani an yakuna al-matnu 'inda rawin illa tarafan minhu fa innahu 'indahu bi isnadin akhar. Fayarwihi rawin anhu tamman bil isnadil awal. Ini contohnya hadis. Ini sekarang ada satu matan. Satu matan ini punya 2 juz. Paham enggak? Anggaplah ada 2 jumlah. Jumlah pertama, jumlah kedua. Tapi dia satu hadis. Terus diriwayatkan oleh seorang rawi. Tapi si rawi ini ngeriwayatin hadis ini dengan 2 sanad. Padahal hadisnya satu matannya. Memang marwi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam gabung ini 2 jumlah. Tapi si rawi ini ngeriwayatin hadis ini dari 2 syekh dan masing-masing syekh masing-masing dia bagi 2 ini hadis masing-masingnya dari satu syekh yang berbeda. Oke. Terus datang muridnya. Oke. Illa tarafan min fa innahu 'inda bi isnad akhfar wa rawin anhu taman bil isnadil awal. Terus datang muridnya ngeriwayatin dari dia. Tadi kan rawinya satu kan? Ngeriwayatin dari dia dan dari satu syekh sahaja. Padahal dia ngeriwayatin hadis ini dari 2 orang syekh. Hadisnya satu, benar. Cuman hadis ini punya lebih dari juz'in wahid. Anggaplah di sini 2 juzuk. Juzuk pertama dari syekh dan juzuk kedua dari syekh lain. Datang muridnya ngeriwayatin hadis ini dari dia dan dari syekh yang pertama saja. Ini namanya idrat enggak? Idrat. Kenapa? Karena sanad untuk juzuk yang kedua sanadnya bukan yang pertama, punya sanad lain. Tapi datang si rawi ini gabungin. Itu surah pertama untuk bagian al-qismah. Atau surah yang lain, kata beliau, wa minhu an yasma'al hadits min syaikhi illa tarafan minhu fa yasma'uhu an syaikh biwasithah. Fa yarwihi rawin anhu tamaman bihadfil wasithah. Misalnya hampir mirip, hadisnya satu, tapi punya 2 juzuk atau 2 taraf.
Si rawi ini dengarin hadis ini setengah saja dari gurunya. Adapun setengah yang lain, dia dengarin dari gurunya juga, dari guru yang sama, tapi ada wasitoh, dari seniornya. Seniornya ini dari gurunya. Nampak nggak bedanya? Yang ini langsung, yang ini ada wasitoh. Anggaplah senior. Ini akrab ilal waqi' kita. Baru dari syekh. Terus datang muridnya dia ini, waktu dia udah pulang ke ini, antum di mana? Dari mana? Murid antum ngeriwayatin dari antum, gabungin sanadnya. Dihapus itu wasitoh, namanya Abdul Muhaimin. Dihapus. Kenapa? Senior. Gabungin dari siapa? Syekh, namanya Syekh Muhammad. Padahal nggak seperti itu kan. Antum dengerin setengah aja yang langsung dari Syekh, setengah lagi pakai wasitoh. Karena antum nggak bawa kopi tadinya. Lupa kopi, jadi dengerin setengah aja. Terus antum dengerin dari ini. Setengahnya lagi apa? Datang murid antum, buang itu wasitoh, gabungin. Padahal nggak seperti itu, paham nggak? Idraj. Dan dia mukhalif. Padahal yang lain nggak. Yang lain ngeriwayatin dari antum pakai wasitoh. Sesuai dengan waqi'nya, paham nggak? Ini yang kedua. Yang ketiga, an yakuna 'inda rawi matnani mukhtalifan. Ini beda. Ya kalau yang tadi kita cerita mengenai satu hadis, memang satu hadis. Ini enggak. Ini dua hadis. Maksudnya dua matan. Masing-masing matan punya sanad. Paham nggak? Terus apa yang dia lakukan si rawi ini? An yakuna 'inda rawi matnani mukhtalifan bi isnadaini mukhtalifain. فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو ينوي أحد الحديثين بإسناد الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. Di sini ada dua surah. Yang pertama, ini kan tadi dua matan, masing-masing matan ada sanad. Terus ada sanadnya kan? Terus datang seorang rawi. Apa yang dia lakukan? فيرويهما راو. Rawi ini ngeriwayatin hadis ini dari anhu. Yang dari rawi yang ngeriwayatin yang punya dua matan tadi. Jadi dua matan, masing-masing matan ada isnadnya. Yang ngeriwayatin yang punya dua matan ini seorang rawi. Terus seorang rawi ini punya murid atau murid dari murid, ngeriwayatin dari dia dua matan ini. Tapi dua matan ini apa? Hanya berkecukupan dua matan tapi dengan sanad yang pertama saja. Ini idraj. Padahal yang lain ngeriwayatinnya enggak kayak gitu. Maka di sini dia mukhalif. Yang lain meriwayatinya sesuai dengan yang benar, yang waqi', yaitu apa? Masing-masing matan punya sanad. Tapi dia enggak, dia gabungan ini matan dengan satu sanad. Ini surah pertama. Atau dia orang yang sama ngeriwayatin hadis ini. Syuf, ahadal hadis. Dia ngambil nih matan pertama dengan sanad yang pertama, ya enggak? Terus dia ambil matan lain. Dia ambil itu matan lain, dia gabungin ke matan ini dengan sanad yang pertama. Ini surah kedua. Bilakin yazidu fi minal matnil akhar ma laysa fil awal. Sebenarnya di sini ada beberapa amsilah yang memang waqi' di situ, seperti hadis siapa? Wasil, antum lihat di syarh. Wasil, Mansur, A'mash. Ketiga-tiganya meriwayatkan dari Abi Wa'il. Tapi Wasil ngeriwayatin dari Abi Wa'il. Oke? Dari Abdullah bin Mas'ud. Mansur dan A'mash meriwayatkan dari Abi Wa'il dari Amr. Tapi ada seorang rawi namanya Muhammad bin Katsir al-Abdi. Dia gabungan ini tiga-tiga dari Wa'il dari Amr. Padahal faktanya nggak seperti itu. Siapa yang mukhalif di sini? Muhammad bin Katsir. Silakan rujuk. Ar-rabi' yang keempat, an yasuqal isnad fa ya'ridu lahu 'arid. Nah, ini mudah ini. Dia kan nyebut sauqul isnad itu haddatsani fulan, haddatsani fulan, haddatsani fulan. Terus dia diam. Tiba-tiba datang seorang dari sini. Memang masyhur dia ini munawwar dan abid zahid. Pas nyebutin sanad an Ali radhiyallahu anhu, datang ini orang, dia mumbahir. Masya Allah. Terus dia otomatis keluar apa? Man kathura salatuhu bil-laili hasuna wajhuhu bin-nahar. Siapa yang banyak salat lainnya, wajahnya. Terus sebagian yang dengar, antum dengar saya, antum kira ini hadisnya. Matan ini untuk sanad ini. Maka kata beliau di sini ba'du, maka cuf. Fayaqula kalaman min qibali nafsihi. Fayazunna ba'du man sami'. Sebagian yang mendengar, enggak semua juga sih. Karena yang lain muntabih, ya kan? Enggak ghaflah, enggak ghafil. Anna dzalikal kalam huwa matnu dzalikal isnad. Karena pas habis nyebutin matan atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus langsung, paham enggak? Dan dia enggak sadar. Tahu-tahu yang lain udah nulis aja. Nulisin itu matanya terus di-share, akhirnya viral. Paham enggak?
Syuf, anna dzalikal kalam huwa matnu dzalika isnad fayarwiyahu anhu kadzalik. Padahal bukan kadzalik. Maka kata beliau di sini, kama waqa'a li Thabit bin Musa Zahid. Thabit bin Musa Zahid itulah orang yang datang itu, yang dimaksud dengan man kathurat salatu itu. Rawinya di situ Syarik bin Abdullah An-Nakhai, Al-Qadi dia. Ya kan? Man kathurat salatu billahi hasuna wajhu fi nahar. Rawa haditsan wa inma qala Syekh fi athna'i riwayati anhu aw min 'indi nafsi li munasabatin 'aridah. Al-Imam Nusalah jadikan hadis ini, misal ini syibhul wad'i. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar jadikan hadis itu apa? Al-Idrad. Kan enggak sengaja. Tamam? Wa ja'al musannif Ibnu Hajar fil min al-Mudrad wa sanad Ibnu Hajar al-Yaq. Dah, itu idrad fil isnad. Adapun al-idrad fi matan, qala di sini hadza aqsamu mudrajil isnad. Wa amma mudrajil matni fa huwa an yaqa' fil matni kalamun laysa minhu. Ini ta'rif dari mudrajil matn. Terjadinya apa? Di matan ada suatu kalam, tapi kalam ini bukan bagian dari matan itu. Dan ini terjadi di awal, tengah, dan akhir. Di mana yang paling banyak terjadi? Di akhir. Maka kata Al-Hafidz di sini, fataratan yakunu fi awalihi, wa taratan fi athna'i, wa taratan fi akhirihi, wa huwa al-akthar. Karena dia akthar, jadilah ashhar. Paham enggak? Li'annahu yaqa'u bi'atfi jumlatin ala jumlah. Karena hal itu atau idrad ini terjadi, kok bisa di awal, kok bisa di tengah, kok bisa. Kadang-kadang terjadi karena dia terjadinya situ atfu jumlah ala jumlah. Kadang jumlah marfu', jumlah nabawiyah diatofkan dengan jumlah si rawi sendiri. Jadi rawi mengatofkan jumlah dia dengan jumlah nabi gitu. Paham enggak? Di dalam atau pada tiga aksam atau tiga suar ini. Au bidamji mauqufin min kalami sahabat. Damjun itu artinya idraj juga sih. Cuman dia lebih ablag saja. Dengan memasukkan kalam mauquf berupa kalam sahabat, atau yang setelah sahabat dia masukin ke dalam hadis marfu'. Syuf, bil marfu' min kalami Nabi SAW tanpa ada faslun. Contohnya awal hadis Imam Bukhari apa? Hadis Innamal Mu'minun, ya enggak? Kemudian setelah itu hadis ru'ya kan? Karena awwalu ma budiya Rasulullah SAW ar-ru'ya salihah. Enggak. Wa kana la yara ru'ya illa mithla falaqis subhi. Kemudian wa hubbiba ilaihil khala. Kemudian fayatahannatsu. Kemudian kata rawi di sini Imam Zuhri ay ta'abbud al-layali dawatil adad. Ay ta'abbud di sini enggak ada. Terkadang enggak pakai ay langsung. Fayatahannatsu at-ta'abbud. Kalau kita kan di situ kalau jumlah i'tiradiyah. Tatbiknya sekarang. Al-layali dawatil adad. Ini bukan hadis, bukan Nabi enggak nyebutin. Sayyidah Aisyah juga enggak nyebutin. Tapi ini kerjaannya siapa? Imam Zuhri. Kenapa beliau ngelakuin itu? Tafsiran. Karena tahannuts gharib enggak? Bayanul gharib. Walaupun al-aula beliau faslun. Yani biqauli yani ata'abbud au ay ta'abbud. Paham enggak? Ini misal di mana ini? Fil wasat. Kalau di awal gimana? Nih, hadis Sayyidina Abu Hurairah. Hadisnya gini. Asbighul wudu wailul lil a'qabi minan nar. Asbighul wudu bukan marfu'. Tapi ya kalam siapa? Sayyidina Abu Hurairah. Ini di mana? Di awal. Di akhir apa? Ini. Kullu 'abdin mamlukin salihin ajran. Ini kan fadilah nih. Hamba mamluk soleh ada 2 pahala. Ini lafdzun nabawi marfu'. Terus datang Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah nambahin. Ini akhir nih. Kata beliau apa? Laula fa wallahi atau ya wallazi nafsi biyadi laula al-jihadu fi sabilillah wa hajjin wa birri walidayya atau wa birri ummi la ahbabtu an akuna 'abdan mamlukan. Dia juga pengen gitu kan. Kalau bukan karena haji, kalau bukan karena jihad, kalau bukan karena birrul walidain, aku pengen menjadi hamba yang soleh supaya aku dapat 2 pahala. Mungkin Kak Nabi itu punya 2 orang tua. Beliau aja 6 tahun wafat sudah ibunya. Ini di mana ini? Waqi' al-idrad fil akhir. Padahal hadisnya ini diriwayatkan semua di sahih semua. Paham? Oke. Okay. Min ghairi faslin. Masalahnya yang terjadi semua itu tadi enggak ada faslun, enggak ada fasil. Sehingga yang datang setelah itu baca hadis ini ngirain itu bagian dari hadis padahal bukan. Wa idrakul idrad. Ini sekarang beliau mau ngasih tahu gimana sih antum tahu ini mudrad tahu enggak? Kata beliau biwuru. Yang pertama ya,
biwurudi riwayatin mufassilatin lil qadril mudrad fihi. Kadang-kadang itu kan hadis yang mudrad itu ada riwayat lainnya. Contohnya ada hadis di Imam Tirmizi, bunyinya gini. Udhkuru hadhimil ladzat. Al-maut. Paham enggak? Al-maut tanpa ada pemisah. Tapi datang di riwayat lain, di Tirmizi juga, ayil maut. Ada ainya. Dari situ antum tahu enggak? Kata kalimat maut marfu atau enggak? Kenapa? Karena ada riwayat mufassilah. Ayil maut, paham enggak? Ini yang pertama. Yang kedua, bitamsis ala dzalika minar rawi. Rawinya sendiri yang ngomong, ini bukan kalam Nabi tapi ini kalam saya. Ini dari rawi. Atau yang ketiga, tansis juga tapi minal aimmatil muttali'in, yang setelah itu. Yani min ahlil fan. Oh, ini kalam qauluhu kadza mudrad. Ini marfu', paham enggak? Yang keempat apa? Bistihalati kauni Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Seperti contoh hadis Abu Hurairah tadi. Mustahil. Kenapa? Birrul walidain. Semua juga tahu, mubtadi juga tahu ini bukan kalam beliau. Mustahil. Paham enggak? Padahal hadisnya sahih. Maka kata sini, lil 'abdil mamluk as-salih ajran walladhi nafsi bidzal wal jahsa bihi wa hajju bir ummi. Syuf di sini ummi. La ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Mustahil an yaqula Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza syatrul tsani walladhi nafsi, ya enggak? Sudah. Wa qad sanafa al-khatib, ini muallaf di situ. Wa qad sanafa al-khatib fil mudrad kitaban. Namanya apa? Al-fasl. Ini sajanya, al-fasl lil waslil mudraji fin naql. Ini matbu' di Darul Hijrah, Risalah Doktorah. Halaman 1150 halaman. Hadisnya 111 hadis. Muqaddimahnya bagus, muqaddimah tahqiqnya. Salah satu kerjaan amal muhaqqiq di situ di muqaddimah, beliau nyebutin mu'allafat di sini sedikit, hanya sedikit. Khatib Ibnu Hajar di sini. Imam Suyuti ngambil dari Ibnu Hajar tapi iktifa dengan matan saja. Al-Idrad fil matni saja. Kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari. Ada juga kritikan ke mereka. Paham enggak? Jadi 4 kitab di sini. 4 kitab disebutkan, tapi kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar walaupun dia kitab paling lengkap untuk ngumpulin hadis-hadis mudrajah itu, kata Imam Sakhawi walam ajidhu. Saya enggak ketemu karena dia belum tabghid, masih belum di murajaah. Jadi dia musawwadah, belum di mubayyadah. Jadi beliau belum berani ngasihin ke percetakan waktu itu atau ke Darussalam atau ke apa, belum. Karena belum ini. Jadi Imam Sakhawi aja yang muridnya enggak nemu kok. Jadi masih di rumah atau gitu. Nah. Tapi yang ini yang khatib matbu'. Tansis khatib ya. Au in kanatil mukhaf. Oh, sudah. Wallahu a'lam. Di sini pembahasan kata beliau sini ismu kitabil khatib al-fasl lil wasl lil mudrad fi an-naql wa kitabul musannif wa taqribul manhaj li tartibil mudrad. Ini yang enggak ada. Maqtud ala al-aqwal kita bilang. Wal haditsul mudrad min al-hadits ad-dha'if min haitsul idrad faqat. Jadi dhaifnya di mana? Mukhalafahnya kita sudah tahu, ya enggak? Dhaifnya kapan? Dhaifnya ya sanad itu aja. Jadi kalau ada riwayah mufassilah, sudah. Bahkan seperti hadis yang al-maut itu tadi. Udhkur hadza matil ladzat. Kalau memang enggak dhaif disebabkan hal yang lain, memang enggak dhaif. Karena bukan semua idraj juga dhaif. Tergantung kayak seperti itu tadi, tafsil, tafsir. Maka kata beliau min haitsul idraj faqat. Padahal aslul hadits sahih. Kalau enggak ada faktor lain, ya enggak? Wala yaqdahu bi aslil hadits in kana sahihan. Wala yajuzu ta'ammudul idraj. Ini yang enggak boleh. Ta'ammudul, sengaja dia ta'ammud. Apalagi kalau itu dilakukan di matan, di sanad, seperti contoh yang disebutkan di sini. Illa ma kana li tafsiri gharib, seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Imam Az-Zuhri. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.